siang, saya Ratu Ayu Yurika Hapsari dengan NIM 6670240054, mahasiswa Ilmu Pemerintahan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting dan juga menarik dan dapat berdampak pada pemerintahan, yaitu tantangan etika pemerintahan dalam kasus korupsi Tata Niaga Timah. Kasus ini menggambarkan buruknya sistem pengawasan pemerintah yang tidak hanya dapat merugikan negara, tetapi juga dapat mengancam kepercayaan publik terhadap pemerintah dan juga hukum. Dalam esai ini, kita akan mengulas penyebab, dampak, serta solusi untuk mengatasi masalah ini. Kasus korupsi dalam tata niaga timah di Indonesia yang melibatkan tokoh seperti Harvey Moise telah menarik perhatian publik. Korupsi yang melibatkan pengelolaan izin usaha pertambangan dan menyebabkan kerugian negara mencapai 300 triliun ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kelsen 2017, korupsi merusak dasar etika pemerintahan dan memperlambat pembangunan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengulas lebih dalam bagaimana penyebab, dampak, serta solusi untuk menanggulangi masalah ini. Mari kita bahas 3 aspek utama yang menjadi penyebab, dampak, serta solusi dalam kasus tata niaga timah. Yang pertama, kegagalan pengawasan dan akuntabilitas. Pengawasan yang lemah dan ketidakjelasan aturan dalam pemerintahan ini seringkali menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi. Contohnya, dalam kasus tata niaga timah, seringkali pejabat publik tidak diawasi dengan baik sehingga mereka bisa menyalahgunakan kekuasaan ataupun posisi mereka untuk kepentingan pribadi. Lalu yang kedua, hukuman yang ringan ini bisa membuat ketidakadilan dan juga ketidakpercayaan publik. Kasus korupsi yang melibatkan pengusaha seperti Harvey Moise ini telah memberikan gambaran nyata tentang ketidakadilan dalam sistem hukum di Indonesia, yang dimana setelah ia melewati ataupun melalui proses pengadilan, ia dijatuhi hukuman selama 6 tahun 6 bulan penjara dan dikenakan denda sebesar 1 miliar dan diwajibkan untuk membayar kerugian negara sebesar 210 miliar. Dan apabila dia tidak mampu membayar kerugian tersebut dalam waktu yang ditentukan, maka hartanya akan disita dan juga dilelang. Dan apabila hasil lelang tersebut tidak mencukupi, maka dia akan dikenakan hukuman tambahan selama 2 tahun penjara. Nah, keputusan ini menuai banyak kritik dari berbagai pihak, termasuk Mahfud MD sendiri yang menilai bahwa hukuman tersebut tidak sepadan dengan kerugian negara. Nah, sehingga hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan juga ketidakpercayaan publik. Dan justru ini bisa menarik masyarakat untuk mencoba melakukan hal tersebut karena hukuman yang ringan. Nah, yang ketiga, reformasi sistem hukum. Sebagai solusi, Indonesia perlu melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem hukum dan pemerintahan. Negara-negara yang dengan tingkat korupsi rendah seperti Singapura telah berhasil mengatasi masalah ini dengan penegakan hukum yang lebih ketat ataupun tegas dan juga transparansi dalam setiap kebijakan publik. Selanjutnya, peran media. Media dapat berperan penting dalam membongkar korupsi dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dapat disimpulkan, tantangan etika pemerintahan memerlukan reformasi hukum, pengawasan yang ketat, dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan juga adil. Terima kasih atas perhatiannya. Mari terus memperjuangkan keadilan dan transparansi demi kemajuan bangsa.